Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam doa pagi. Suatu sukacita jika kita masih bisa bangun, menikmati kebaikan Tuhan, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai hari yang baru ini dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Mari kita satukan hati kita. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu Bapa. Sampai hari ini kami masih bisa bangun pagi. Kami percaya ini merupakan kemurahan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk nafas hidup, untuk hari yang baru ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa. Engkau urapi, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam renungan pagi ini, kita akan membaca sebuah kisah tentang seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Di dalam Yohanes 5, diceritakan bahwa ada kolam Bethesda di mana banyak orang-orang sakit yang menantikan goncangan air kolam Bethesda itu. Karena kita baca di ayat keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Dan kemudian di ayat yang kelima kita baca, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, Yesus kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Ayat yang ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, kita membaca sebuah kisah mengenai seorang menderita sakit selama 38 tahun. Ya, 38 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, saudara. Bahkan 38 tahun itu adalah waktu yang sangat lama bagi seseorang untuk menderita sakit. Walaupun tidak dijelaskan sakit apa, tetapi sepertinya sakit yang dideritanya sangat menghambat dalam menjalani hidup. Karena bahkan tidak mampu mengangkat tubuhnya ke dalam kolam, yang pada waktu itu diyakini sebagai tempat kesembuhan. Saudara bisa bayangkan, selama 38 tahun, seseorang hidup tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Sampai kemudian Yesus datang kepadanya dan menawarkan kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Di ayat yang 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya. Orang itu akhirnya disembuhkan dari sakitnya oleh Tuhan Yesus segera ketika diminta untuk bangun dan berjalan. Ya, setelah 38 tahun, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, sakitnya disembuhkan. Kemudian, kita baca di ayat yang ke-14, ada pesan yang sangat penting untuk kita semua. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi,
supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya ulangi lagi. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia yang telah disembuhkan dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara, bukankah ini adalah suatu perintah yang sangat serius dari Tuhan Yesus? Karena ketika wanita ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus itu bukanlah untuk hal-hal yang lebih ke jasmani, seperti perhatikan, hati-hati kalau berjalan, hati-hati kalau duduk, hati-hati kalau bangun, karena engkau baru saja disembuhkan dari sakitmu. Tetapi yang sangat serius adalah Tuhan Yesus memerintahkan, berpesan agar jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Memang tidak diceritakan sakit dan penyebabnya, tetapi dari pesan Tuhan Yesus, dengan jelas kita bisa mempelajari bahwa dosa pun sesungguhnya dapat membawa penderitaan, dan bisa saja berupa penyakit. Dan pelajaran ini sangat penting bagi anak Tuhan, bagi kita semua. Karena sakit yang diderita wanita ini tidak hanya bisa terjadi di masa lalu, tetapi bisa saja terjadi di masa sekarang. Mungkin seseorang bisa hidup menyimpan kekecewaan selama berpuluh-puluh tahun, menyimpan kepahitan selama berpuluh-puluh tahun, menyimpan penyesalan hidup selama berpuluh-puluh tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Seseorang masih dapat mengingat-ingat kesalahan orang lain, bahkan kesalahan dirinya. Mungkin di masa mudanya tidak bisa mengampuni, ataupun ada dosa yang tersembunyi yang disimpan dalam-dalam selama berpuluh-puluh tahun. Dan ini membuat hidupnya lumpuh, membuat jiwanya lumpuh, bahkan membatasi hidupnya untuk tidak dapat menghasilkan buah pelayanan dari hidupnya. Padahal Tuhan meminta kita untuk menghasilkan buah dari hidup kita. Tetapi apabila manusia itu sakit, menyimpan kekecewaan, kepahitan, penyesalan, tidak bisa mengampuni, ataupun dosa lainnya, itu dapat menghambat hidupnya, seperti yang kita baca tadi. Ini merupakan suatu pelajaran yang sangat penting, saudara, buat kita semua. Orang tadi tahu tempat di mana bisa menerima mujizat, yaitu di kolam Bethesda. Dan banyak juga mungkin orang-orang yang menganggap gereja adalah tempat kesembuhan. Tetapi ketika kita datang ke gereja, mungkin kita ikut kebaktian, kebangunan rohani, ibadah-ibadah di gereja-gereja. Tetapi ketika kita tidak bertemu, tidak berjumpa dengan Yesus, itu adalah sia-sia, saudara. Seperti orang tadi sudah datang ke kolam Bethesda, tetapi orang tadi menerima kesembuhan hanya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Baiklah, ini menjadi perenungan buat kita bersama. Karena ketika kita datang ke gereja, tetapi kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan tidak hidup dengan pertobatan, maka kita pun tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan setiap hari, bukan hanya di gereja, tetapi mari kita mulai setiap hari kita mencari Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya di zaman kita hidup sekarang pun kita sudah diberikan kuasa. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Sekali lagi, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Amin. Sesungguhnya yang terpenting itu adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bukan tempat-tempatnya. Karena sesungguhnya tempat-tempat tersebut, kalau tidak ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu tidak ada artinya, saudara. Sebaliknya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dimanapun itu, selalu ada pertolongan, selalu ada jawaban untuk setiap masalah-masalah hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, jika kami sudah diingatkan kembali dari kebenaran firman-Mu. Ampunilah Bapa semua dosa kami, karena sesungguhnya kami hanyalah orang berdosa yang menerima kasih karunia-Mu, yang menerima keselamatan dari-Mu ya Allah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Bapa yang baik, kami percaya Engkaulah Tuhan pencipta alam semesta. Engkaulah Allah yang memiliki kuasa atas hidup kami, termasuk atas setiap masalah hidup kami ya Allah. Kami mau bawa setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengenal setiap hidup kami, anak-anak-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada ya Allah. Engkau memberkati mata pencaharian anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, tiap kegiatan Engkau memberkati ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali Tuhan, mungkin kami ibadah, tetapi kami tidak memfokuskan Tuhan. Kami percaya, jika Engkau sanggup menjadikan langit, dunia dan isinya ini Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan masalah-masalah Tuhan dalam hidup anak-anak. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih berkuasa Tuhan atas semuanya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya Engkau melawat keluarga-keluarga. Engkau juga melawat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, kami mau awali hari yang baru ini bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.